Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pemfaktoran aljabar. Di bagian yang keempat ini kita akan belajar tentang pemfaktoran bentuk istimewa dengan bentuk seperti ini ya. A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat akan menghasilkan A plus minus B pangkat 2. Ini biasa kita sebut sebagai bentuk kuadrat sempurna. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legurles, tombolnya di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang pemfaktoran aljabar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Bagaimana kalau pemfaktoran tidak memiliki faktor atau FPB yang bisa kita faktorkan? Di video pertama dan kedua, kakak mengajarkan bagaimana kita bisa memfaktorkan dengan mencari FPB dari beberapa suku aljabar. Nah, ini adalah salah satu bentuk istimewa yang akan kita pelajari, biasa kita kenal dengan bentuk kuadrat sempurna. Di mana ciri-cirinya itu dia memiliki 3 buah suku. Ya, 3 buah suku, suku depan dan suku belakang, ini adalah suku kuadrat ya. Jadi ada suku kuadratnya, kemudian dia selalu positif. Nah, yang di tengah ini yang menjadi penentu. Jadi yang di tengah ini menjadi penentu, di mana di sini adalah hasil kali dari masing-masing suku ini tanpa dikuadratkan. Nanti kalau ketemu bentuk seperti ini, kita bisa langsung memfaktorkannya menjadi bentuk dalam kurung. Nah, ini tinggal mengikuti dengan tanda yang di sini, A plus B atau A min B dalam kurung kuadrat. Kita sudah tahu kalau pemfaktoran itu merubah dari bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Kak, ini apakah bentuk perkalian? A plus B kuadrat. A plus B dikuadratkan adalah bentuk perkalian, di mana ini adalah A plus B dikalikan dengan A plus B. Ya, jadi ini bentuk perkalian. Jadi ini adalah salah satu bentuk pemfaktoran. Kita lihat contoh soal di sini. Di sini kakak punya 4x kuadrat min 12x ditambah 9. Kita lihat ciri-cirinya ya. Apakah yang ini kuadrat, apakah yang ini kuadrat. Kalau kita lihat 4x pangkat 2 itu didapat dari 2x kuadrat ya. Sedangkan 9 itu adalah 3 dikuadratkan. Tentunya kita harus cek apakah yang di tengah ini memenuhi syarat. Yaitu apakah ini 2 dikalikan dengan 2x dikalikan dengan 3. Ternyata benar ya, ini 12x ya. Terlepas dari plus minusnya, angkanya sudah tepat, maka ini bentuknya langsung ya kuadrat. Kemudian A-nya siapa nih? A-nya 2x, B-nya adalah 3. Kemudian tandanya gimana kak? Tandanya mengikuti ini. Ini negatif, maka di sini negatif ya. Kita akan coba contoh-contoh soalnya ya. Di sini bentuknya sudah langsung bentuk seperti ini, tetapi ada baiknya kita cek lagi. Jadi di sini adalah A kuadrat, di sini adalah B kuadrat ya, di mana nilai A-nya adalah M dan nilai dari B-nya adalah 3. Kita cek ya, apakah 2 dikali M dikali 3 hasilnya adalah ini. Ya, ini betul nih, 6M. Maka sesuai bentuknya, maka langsung kuadrat. Karena di sini negatif, teman-teman boleh langsung tulis negatif gitu ya. Kemudian kita tinggal cek A-nya. A-nya itu berarti M min 3 kuadrat. Gampang ya? Kita coba lagi ya. Ini A kuadrat. Ini B kuadratnya, berarti nilai A-nya adalah Y, nilai dari B-nya adalah 5. Kalau kita cek 2 dikali Y dikali 5, benar ya, ini adalah 20Y. Nah, betul nih. Maka kakak punya seperti ini kuadrat, kemudian kita tinggal lihat di sini plus, maka di sini kakak punya berarti untuk A-nya itu adalah Y, dan untuk B-nya adalah 5. Y plus 5 kuadrat. Nanti semakin lama teman-teman harusnya bisa semakin mengerti atau semakin cepat dalam mengerjakan. Dimana contohnya di sini ya, kakak punya A kuadratnya. Ya, ini adalah X dikuadrat. Di sini kakak punya B kuadratnya adalah A dikuadratkan. Ini jelas banget nih, bagian tengahnya 2 dikali X dikali A.
maka kita bisa langsung X ditambah A di kuadrat. Kita cek yang ini ya. Ini kakak punya A kuadrat. Ini kita punya B kuadratnya, di mana A-nya adalah K dikuadratkan dan B-nya adalah M. Kita cek di tengah. Ya, di tengah sudah betul nih. 2 dikali K dikali M. Ya, maka langsung deh kita punya bentuk K min M kuadrat. Ya, jadi K dapat dari mana nih K-nya? Ini kan nilai A-nya. Dapat dari mana M-nya? Dapat dari sini nilai B-nya. Dari mana minusnya? Minusnya dapat dari sini. Ya, jadi semudah itu. Kita coba lagi, cepat ya. Kalau kita tahu rumusnya, ini akan cepat sekali. Ya, jadi kita punya di sini, apakah ini A kuadrat? Kita cek. Ini adalah 3X dikuadratkan. Apakah ini B kuadrat? Ini adalah 5 dikuadratkan. Apakah di tengahnya? Jadi kita ngeceknya ciri-cirinya nih. Apakah di tengahnya itu 2 dikali 3X dikali 5? Ya, 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30X. Berarti ini betul. Berarti ciri-cirinya sesuai dengan ini. Langsung kurung kuadrat. Kita cek berarti nilai A-nya adalah 3X. Nilai B-nya adalah 5. Kemudian tandanya kita cek. Kita ikutin ini. Berarti tandanya negatif. Gampang. Kita coba lagi. Ya, latihan terus nih. Ini apakah ini A kuadrat? Apakah ini B kuadrat? Kita cek ya. Ini adalah 5Y dikuadratin. Ini adalah 3 dikuadratkan. Apakah dikalikan menghasilkan yang tengah? Kita cek. 2 dikali 5Y dikali 3. Wah, ini adalah 30Y. Berarti ini betul. Maka kita bisa langsung kurung kuadrat. Karena negatif, kakak tulis negatif. Berarti A-nya adalah 5Y, B-nya adalah 3. Ya, gampang sekali. Kita coba yang nomor 4, sedikit lebih sulit nih, angkanya lebih banyak, tetapi pada prinsipnya selalu sama. Jadi kita cek apakah ini A kuadrat. Ternyata ini adalah 6X dikuadratin. Ya, berarti teman-teman harus hafal nih bilangan kuadrat. Apakah ini B kuadrat? Ternyata ini adalah 3Y dikuadratin. Kita cek tengahnya. Apakah 2 dikali 6X dikali 3Y, berapa nih hasilnya? 2 kali 6, 12. 12 kali 3 itu adalah 36. X kali Y, XY. Berarti ini betul. Nah, kalau betul berarti gimana? Berarti ini langsung kita buka kurung, kuadrat. Kita lihat tandanya negatif. Kemudian kita lihat sekarang siapa A-nya ya? A-nya adalah 6X. Siapa B-nya? B-nya adalah 3Y. Ya. Kita coba lagi di sini, apakah ini A kuadrat, apakah ini B kuadrat? Ini adalah 2A dikuadratin, ini adalah 3B dikuadratin. Hasil kalinya bagaimana? Kita cek 2 dikali 2A dikali 3B, ini adalah 12AB. Berarti ini betul. Mungkin ada yang bingung ya, dari tadi kakak bilang kenapa ada 2-nya? Karena di sini ada rumus ininya nih, 2-nya gitu ya. Makanya ada 2-nya. Sekarang berarti langsung kurung kuadrat. Karena positif, kita punya positif. Tinggal kita cek berarti nilai A-nya adalah 2A dan nilai B-nya adalah 3B. Gampang sekali. Kita coba. Nah, sekarang pangkatnya bukan pangkat 2 nih Kak. Gimana kalau pangkatnya bukan pangkat 2? Maka cara mengerjakannya sama ya. Jadi sama nih bentuknya. 3 suku. Kita periksa apakah ini A kuadrat. Kita pikirin ya, ini X pangkat 6 tuh berapa kuadrat? Itu adalah X pangkat 3 dikuadratin. Ya, X pangkat 6 adalah X pangkat 3 dikuadratin. Apakah ini B kuadrat? Berapa kuadrat hasilnya 121? Ini adalah 11 kuadrat. Kita cek apakah tengahnya sesuai. 2 kali 11 kali X pangkat 3. 22 X pangkat 3. Wah, pas Kak, betul. Berarti kalau betul langsung kurung kuadrat. Karena negatif kita kasih negatif. Kemudian kita tinggal cek A-nya berarti ini. A-nya adalah X pangkat 3 dan B-nya adalah 11. Dapat X pangkat 3 dikurang 11 kuadrat. Ini juga sama nih Kak. Ada pangkat 4, ada pangkat 3, ada pangkat 6. Gimana nih Kak? Sama. Jadi kita cek ini A kuadrat atau bukan. Ini B kuadrat atau bukan.
Berapa yang dikuadratin hasilnya A pangkat 2? Ya, A pangkat 1. Berapa yang dikuadratin hasilnya B pangkat 4? Ini adalah B pangkat 2. Ya. Maka ini adalah 7C pangkat 3 dikuadratin. Ya, jadi kita harus memikirkan. Mungkin bagi beberapa teman-teman sulitnya adalah ini berapa kuadrat ya? Kalau bilangannya gampang, kita tinggal hafalin. Kalau ininya gampang, bisa dibagi 2 atau tidak nih? Dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Berarti ini 7C pangkat 3 dikuadratin. Sekarang ini tinggal kita cek 2 dikali AB kuadrat dikali 7C pangkat 3. Ini berarti 14 AB kuadrat C pangkat 3. Berarti betul, Kak. Dah sudah. Kalau betul berarti kurung kuadrat. Kita lihat di sini. Ini adalah minus. Jadi melihatnya selain yang bilangan kuadratnya. Kemudian kita cek, di sini kakak punya AB kuadrat, di sini kakak punya 7C pangkat 3. Ya, gampang? Ternyata bentuk kuadrat sempurna cukup gampang kita kerjakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Lego Rules. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Lego Rules, juga follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.